pagi saudara yang terkasih di dalam Kristus. Salam sejahtera. Pada pagi hari ini, baiklah kita berikan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Agar kiranya damai sejahtera dari firman Tuhan menguatkan kita melewati hari ini dalam sukacita. Kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, hari Rabu 10 Mei 2023, tertulis di dalam kitab Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dalam bahasa Batak dikatakan, Ope jupa male musu, lehon ibana mangan, jupa maua sibana, painum. Ay songon na pagugukon gara doho tu atas uluna, anggo di baheko songoni. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, hidup orang Kristen adalah hidup di dalam kasih. Dan itulah ciri orang yang menjadi pengikut Kristus. Untuk saling mengasihi sangat gampang mengatakannya. Menguraikannya sangat mendalam juga. Sangat-sangat bisa saja kita lakukan. Tetapi bagaimana untuk melakukannya? Karena ketika semakin banyak orang mengatakan I love you kepada pasangannya, malah semakin banyak yang ngantri di pengadilan untuk proses perceraian. Berarti mengatakan kasih bukan jaminan menjadi pengikut Kristus. Memiliki ciri khas pengikut Kristus. Melakukan kasih, hidup di dalam kasih, memang benar-benar mau melakukannya setulus hati. Kasih yang dilakukan dengan hati yang setengah-setengah, rasanya pasti akan seperti rasa sayur tanpa garam, hambar. Kalau orang Batak mengatakan si palecem, dangol-dangol si silon. Seolah tidak ada rasa yang kuat di sana. Tetapi sebagaimanapun kecilnya, sedikitnya yang dilakukan oleh seseorang, tetapi dengan cinta kasih yang sangat besar, yang dia lakukan itu sangat-sangat indah, bahkan sampai ke kedalaman hati orang yang menerimanya. Saudaraku di dalam Kristus, saat ini kita ditantang oleh Rasul Paulus tentang kasih yang di dalam hidup kita. Sudah benarkah kita hidup di dalam kasih? Mari kita uji. Rasul Paulus mengatakan, jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Berarti ketika kita punya musuh, jangan berusaha semaksimal mungkin untuk membalas dendam, untuk mengingat-ingat kejahatan dan kesalahan-kesalahan. Itu semakin menghancurkan hatimu. Ketika seorang manusia memiliki dendam di hatinya, mengingat-ingat luka hatinya karena perkataan orang lain yang terjadi dalam hatinya, dalam hidupnya adalah rasa sakit. Luka itu membuat manusia itu tidak punya daya. Jadi kalau engkau tersakiti, jangan cari alasan untuk membalas dendam, bahkan mengingat kesalahannya. Engkau yang rugi. Sementara yang melakukan kejahatan itu, yang menyakiti hatimu, secara sengaja atau tidak, dia mah tidak dengar lagi, tidak ingat lagi. Bahkan mungkin dia sudah senang ketika engkau marah, bahkan mukamu merah karena dendam. Saudaraku, luar biasa Paulus memberikan trik bagi kita
cinta kasih kita tersampaikan, ciri khas kekristenan kita dikuatkan, dikentalkan, bahkan kita semakin bisa tersenyum melihat musuh atau orang yang menyakiti hati kita jumpalitan. Karena apa? Karena Paulus mengatakan dengan kita memberikan apa yang diperlukan oleh musuh kita. Ketika dia lapar, kasih makan. Ketika dia haus, beri dia minum. Apapun yang dia harapkan, apapun yang dia inginkan, berikan. Itu artinya dengan begitu musuhmu bukan menjadi tentram damai, tetapi Paulus mengatakan dengan berbuat demikian kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Bayangkan saudaraku, jika ada bara api di kepalamu, di kepala kita, jumpalitan toh, gelisah toh, sakit. Jadi jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Itulah ciri kasih sayang yang dari Tuhan Allah. Jadi jangan terlalu banyak banget ngomong tentang kasih. Mari kita lakukan bersama-sama. Tetapi untuk melakukan itu gak gampang. Kekuatannya harus ada, yaitu kekuatan di dalam doa. Berdoa. Percaya Tuhan memberi kekuatan bagimu. Karena gak gampang saudara. Baru kemarin dia menghina kita. Kita sudah memberi dia makan ketika dia lapar. Memberi dia minuman ketika dia haus. Bahkan sakit dia kita jenguk. Kita berikan buah. Bahkan kita bantu pengobatannya. Wah, hebat kali. Gak gampang. Tapi yakinlah ketika engkau berdoa Tuhan memampukanmu. Ketika engkau percaya Tuhan membuatmu luar biasa. Mampu melakukan cinta kasih itu dengan setulus hatimu. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk melakukan cinta kasih dalam hidup kita. Selamat beraktivitas dalam cinta kasih-Mu hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk pagi hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang menyapa dan menguatkan kami. Memberikan trik yang sangat luar biasa. Jika orang lain, jika musuh kami, bahkan orang yang membenci kami, melakukan kejahatan, menyakiti hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau ajari kami untuk tetap tenang diam di dalam cinta kasih yang daripadamu. Melayani mereka dengan ketulusan hati, memberi mereka makan ketika mereka lapar, bahkan memberikan mereka minum ketika mereka haus. Mampukan kami Bapa, karena manusiawi kami tak akan pernah mampu melakukannya. Tapi jika Engkau yang bersama kami, segala sesuatunya dapat kami lakukan. Dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.